Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ajmain wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Tulus Ardiansyah, Muhammad Ridwan dan Taufik Nur Hidayat akan menjelaskan makalah tentang sejarah pemikiran Islam demi memenuhi tugas besar 2 pendidikan agama Islam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmatnya sehingga makalah dengan judul Sejarah Pemikiran Islam ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dalam mata kuliah pengantar pendidikan agama Islam. Selain itu, pembuatan makalah ini juga bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, maka kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Dan oleh karena itu, kami sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembaca. Langsung ke latar belakangnya. Jadi pemikiran keislaman lahir respon Islam terhadap realitas sosial yang pada gilirannya terekam menjadi pemikiran yang terus bergulir. Dengan banyaknya pemikir keislaman menyebabkan munculnya berbagai macam persoalan yang dihadapi, dan tentunya banyak ilmu dari pemikir itu. Oleh karena itu, pluralitas pemikiran keislaman patut pula direspon karena itu merupakan kekayaan yang penting bagi kebaikan umat. Perkembangan pemikiran dalam Islam sebagai upaya reaktualisasi ajaran tauhid untuk menjawab tantangan zaman dan berbagai macam persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang hingga saat ini menjadi kunci yang paling mendasar dari kemajuan yang diraih umat manusia. Tentunya tidak datang begitu saja tanpa ada sebuah dinamika dan diskursus ilmiah. Berkaitan dengan uraian tadi, maka permasalahan yang perlu untuk dilakukan pengkajian adalah bagaimana perkembangan awal pemikiran Islam, bagaimana pluralitas pemikiran Islam, serta pemikiran Islam kontemporer. Persoalan-persoalan itulah yang akan dikaji dalam tulisan ini, dengan tujuan akan diperoleh pemahaman secara teoritis terhadap hakikat, maka pembaruan Islam, dasar atau landasan bagi upaya pembaruan Islam, serta substansi metode pembaruan Islam. Berikutnya masuk ke dalam pembahasan yang awal itu perkembangan awal pemikiran Islam. Proses pembentukan pemikiran itu diawali dengan peristiwa-peristiwa. Misalnya ada persentuhan pendapat, agama, kebudayaan, atau peradaban antara satu dengan yang lainnya. Persentuhan tersebut terkadang menimbulkan bentrokan atau alkulturasi, bahkan tidak jarang terjadi asimilasi. Proses perkembangan pemikiran Muslim terdapat dalam 3 fase dan erat kaitannya dengan sejarah Islam. Pertama, akibat adanya pergolakan politik pada masa kekhalifahan Ali menimbulkan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah dan perang Jamal antara Ali dan Aisyah. Adanya kasus perang ini menjadi faktor utama munculnya golongan Khawarij. Pergolakan politik itu diruncingkan oleh adanya pendapat Khawarij bahwa orang-orang yang terlibat dalam perang Siffin dan Jamal adalah berdosa besar dan kafir. Menetapkan Ali sebagai kafir sangat ditentang oleh sekelompok muslim yang selanjutnya disebut Syiah, yang saat ini mungkin penganutnya banyak di daerah Irak, sehingga terjadilah pertentangan hebat antara sesama muslim. Jadi seperti diadu domba di situ. Kemudian pluralitas pemikiran Islam. Keberadaan dan perkembangan ilmu-ilmu Islam dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pusaran ilmu itu ialah Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang kemudian melahirkan berbagai cabang ilmu. Situasi ini didukung oleh perkembangan bahasa Arab yang telah digunakan jauh sebelum masa kerasulan Nabi SAW, sehingga posisi bahasa Arab mengambil peran penting bagi perkembangan ilmu Islam selanjutnya.
Kondisi seperti ini disebabkan oleh sumber ilmu Islam yang menggunakan bahasa Arab sebagai medium komunikasi ke wilayah publik. Adanya ekspansi umat Islam ke berbagai wilayah turut memperkaya khazanah intelektual Muslim. Berbagai keilmuan Islam pun lahir sebagai bagian dari proses interaksi Islam dengan budaya-budaya lain, seperti Yunani, Persia, India, dan lain sebagainya. Lahirnya bidang keilmuan seperti filsafat, ilmu kalam atau teologi Islam, dan tasawuf tidak bisa dilepaskan dari interaksi-interaksi tersebut. Yang pertama itu bidang kalam. Dalam hal tadi, kalam secara harfiah berarti pembicaraan. Istilah ini merujuk pada sistem pemikiran spekulatif yang berfungsi untuk mempertahankan Islam dan tradisi keislaman dari ancaman maupun tantangan dari luar. Para pendukungnya, mutakallimun, adalah orang-orang yang menjadikan dogma atau persoalan-persoalan teologis kontroversial sebagai topik diskusi dan wacana dialektik, dengan menawarkan bukti-bukti spekulatif untuk mempertahankan pendirian mereka. Definisi di atas nampaknya mengimami paparan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa teologi atau kalam adalah ilmu yang menggunakan bukti-bukti logis dalam mempertahankan akidah keimanan dan menolak pembaharu yang menyimpang dan dogma yang dianut kaum muslimin pertama dan ortodoks muslim. Para ulama sepakat bahwa tauhid adalah dasar utama pertama dalam ajaran Islam. Ketauhidan zaman Nabi ditanamkan oleh beliau melalui sikap dan tingkah laku bertauhid, yang apabila ada suatu masalah bisa langsung ditanyakan kepada Nabi langsung. Yang kedua yaitu bidang fikih. Islam sebagaimana dikenal mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum mengatur hidup masyarakat untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasarkan pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan dari Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan disebut ayat ahkam. Pada masa Nabi, karena segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikannya, Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Segala ketentuan hukum yang dibuat Nabi itu sendiri bersumber dari wahyu langsung dari Tuhan. Pada masa sahabat, daerah yang dikuasai Islam bertambah luas dan termasuk ke dalamnya daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang telah mempunyai kebudayaan tinggi dan susunan masyarakat yang bukan sederhana diperbandingkan dengan masyarakat Arabia ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah pada bidang filsafat. Filsafat dan agama berbicara tentang hal yang sama, yaitu manusia dan dunianya. Apabila yang satu membawa kebenaran yang berasal dari sang pencipta manusia dan dunia itu, dan yang lainnya dari akal manusia yang selalu diliputi kekurangan jelasan dan ketidakpastian. Dalam beberapa madrasah besar, pengajaran filsafat tidak masuk teras mata kuliah pokok, tetapi dilakukan dalam ulum al-ajam, ilmu-ilmu asing, artinya tidak langsung berpapasan ulum al-din yang berdasarkan tradisi dan disebut ulum al-naqliyah. Dilihat dari segi lain, filsafat bersama dengan ilmu mantiq dan filologi, yaitu logha, nahwat, sarf, dan adab, dibutuhkan sebagai alat atau aliyah. Hubungan antara filsafat dan agama dalam sejarah kadang-kadang dekat dan baik dan kadang-kadang jauh dan buruk. Ada kalanya para agamawan merintis perkembangan filsafat dan ada kalanya orang yang beragama terancam oleh pemikiran para filosof yang kritis dan tajam. Jadi bisa saja melenceng baik atau yang buruk. Pemikiran Islam dan kontemporer. Berbicara tentang pemikiran Islam kontemporer tidak terlepaskan dari hingar-bingar dinamika pemikiran Arab pasca kebangkitannya. Meski demikian, bukan berarti semua yang berbau Arab yang identik dengan Islam. Arab adalah satu dan Islam adalah suatu yang lain. Hanya saja tidak bisa dipungkiri interaksi awal. Langkah pertama yang dilakukan oleh para intelektual Arab adalah menjelaskan sebab-sebab kekalahan tersebut. Di antara sebab-sebab yang paling signifikan adalah masalah cara pandang orang Arab kepada budaya sendiri dan kepada pencapaiannya modernitas.
Olehnya itu, bagaimana seharusnya sikap bangsa Arab dalam menghadapi tantangan modernitas dan tuntutan tradisi. Masalah ini kemudian menjadi common denominator untuk setiap intelektual Arab yang peduli terhadap masalah kearaban dan keislaman. Istilah tradisi dan modernitas yang digunakan dalam diskursus pemikiran Arab kontemporer merujuk pada terma idiomatik yang bervarian. Terkadang digunakan al-turaj wa al-hadats tersebut wal hadats al-tauraj wa al-mu'ashirah dan dalam bentuk yang tidak konsisten. Seluruh istilah tersebut berarti tradisi dan modernitas dengan seluas maknanya. Akan tetapi istilah turaj paling sering digunakan dan paling sering disebut. Bahkan istilah itu kini menjadi kata kunci untuk memasuki diskursus pemikiran Arab kontemporer. Lanjut, satu tipologi transformatik. Hal ini mewakili para pemikir Arab yang secara radikal mengajukan proses transformasi masyarakat Arab Muslim dari budaya tradisional, patriarkal pada masyarakat rasional dan ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis, serta menganggap agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang. Dan karenanya harus ditinggalkan. Kelompok ini diwakili pertama kali oleh pemikir-pemikir Arab dari kalangan Kristen Salamah Musa. Kedua, tipologi reformistik, yaitu reformasi dengan penafsiran-penafsiran baru yang lebih hidup dan lebih cocok dengan tuntutan zaman. Kelompok ini lebih spesifik lagi dibagi kepada dua cenderungan, yaitu pertama, dengan memakai metode pendekatan rekonstruktif, yaitu melihat tradisi dengan perspektif pembangunan kembali. Maksudnya, agar tradisi suatu masyarakat atau agama tetap hidup dan bisa terus diterima, maka ia harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan persyarat rasional. Pada akhir abad ke 509 dan awal abad 55, kecenderungan berpikir rekonstruktif diwakili oleh para reformasi seperti Al-Afghani, Abduh, dan Kawakibi. Pada era sekarang, kecenderungan tersebut dapat dijumpai pada pemikir-pemikir reformis seperti Hasan Hanafi, Muhammad Imarah, Muhammad Ahmad Kholafalah, Hasan Sa'ab, dan Muhammad Nuwayyih. Kecenderungan kedua dari tipologi reformistik ini adalah merupakan pemikiran dekonstruktif yang terdiri dari pemikir Arab yang dipengaruhi oleh gerakan post-strukturalis Prancis dengan tokohnya seperti Lévi-Strauss, Lacan, Bredes, Foucault, Derrida, dan Gadamer. Kedua kecenderungan ini mempunyai tujuan dan harapan penuh pada Turaj, yaitu tradisi yang tetap relevan untuk era modern selama ia dibaca, diinterpretasi, dan dipahami dengan standar modernitas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari topik 3, tipologi pemikiran ideal totalistis, yaitu sikap dan pandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistis. Kelompok ini sangat committed dengan aspek religius budaya Islam. Proyek peradaban yang hendak mereka garap adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Mereka menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat, karena Islam sendiri sudah mencakup tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Artinya Islam tidak butuh lagi kepada metode dan teori-teori import dari Barat. Pemikiran-pemikiran ini menyeru
kepada keaslian Islam, al-aslah, yaitu Islam yang pernah dipraktekkan oleh Nabi dan keempat khalifahnya. Kita akan lanjut ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa watak Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran adalah agama yang sempurna. Dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga. Kesempurnaan ini harus dilihat pada prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada Islam yang sangat lentur dan kemampuannya untuk terbuka dengan peradaban lain di luar Islam. Sejarah telah memperlihatkan suatu dinamika internal dan eksternal dalam memberikan warna terhadap peradaban manusia. Munculnya Islam sebagai satu peradaban, bukanlah Islam adalah agama yang terbuka terhadap pemikiran luarnya. Melalui sejarah dapat diketahui bahwa begitu keluar dari Jazirah Arab dan mendapati kekayaan peradaban serta budaya yang lebih tinggi, tanpa banyak yang membuang waktu dan mengadaptasi dan menjadikannya sebagai milik sendiri. Menurut sebuah penuturan dinyatakan bahwa sejak Nabi Muhammad SAW bahwa kegiatan mencari ilmu duniawi sudah dimulai, yaitu dengan diutusnya beberapa sahabat untuk mempelajari ilmu kedokteran, mengingat Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kaum muslimin mencari ilmu sampai ke